Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja di video kali ini kita akan membahas tentang seni tari, yaitu tentang bab level gerak tari dan pola lantai. Pertama-tama kita akan membahas tentang level gerak tari. Apa itu level? Level adalah tinggi rendahnya suatu gerakan tari yang dilakukan oleh penari. Level gerak dapat difungsikan untuk menunjukkan atau menonjolkan suatu tokoh dalam sebuah penampilan tari. Macam-macam level gerak tari. Nah, level gerak ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah level tinggi, kedua level sedang, dan yang ketiga adalah level rendah. Kita akan membahas tentang level tinggi. Level gerak tinggi dilakukan dengan mengembangkan kemampuan penari melakukan gerak vertikal atau yang mengarah ke atas. Level tinggi ini biasanya digunakan untuk memfokuskan suatu peran atau gerak seseorang sehingga dapat dilihat dari segala arah. Nah, contohnya sering kita lihat sekali pada tari-tari balet seperti ini ya. Nah, level tinggi ini bisa dibantu dengan gerakan melompat. Nah, seperti ini. Di tari-tari tradisional Indonesia biasanya banyak ditemukan pada tari-tari Dayak, tari perang suku Dayak yang seperti di gambar ini. Nah, salah satu tokohnya ini melakukan gerak melompat untuk memberikan kesan dinamis, lebih kuat dan lebih menonjol. Nah, gerak level tinggi ini bisa juga dilakukan dengan cara berjinjit. Nah, sehingga posisi kaki penari berada di level lebih tinggi daripada melantai, seperti itu. Berikutnya adalah level sedang. Level sedang ditujukan pada posisi penari berdiri lurus di atas permukaan pentas dengan posisi kedua telapak kaki menapak di lantai. Jadi dia posisi kakinya sejajar dengan lantai. Jika tadi level tinggi posisi telapak kakinya ya ini misalkan lantai. Nah, kalau ini kaki, kalau level tinggi dia harus berjinjit seperti ini atau bahkan melompat. Nah, jika level sedang, jika ini lantainya, maka telapak kaki ini sejajar dengan posisi lantai seperti ini. Nah, hampir semua tarian di Nusantara kebanyakan menggunakan level sedang ini, terlebih pada gerak tari laki-laki yang lebih dominan menggunakan level sedang karena gerak level sedang ini memberikan kesan lebih maskulin pada sebuah tarian. Nah, di contoh gambar ini walaupun kaki atau lutut si penari ini ditekuk seperti ini, tetapi posisi telapak kakinya dia melantai tetap sejajar dengan lantai atau seperti gerak ini. Ya, contoh gerak lainnya seperti ini. Nah, gerak seperti ini memberikan kesan kokoh. Biasanya digunakan pada gerak-gerak tari putra atau tari laki-laki. Kita lanjut ke level ketiga, yaitu level rendah. Level rendah ini disebut juga gerak melantai karena posisinya bersentuhan langsung dengan lantai. Nah, biasanya sebagian anggota tubuh penari itu tidak hanya telapak kakinya saja, biasanya lutut atau betis penari itu menyentuh lantai. Nah, contohnya pada gerak duduk bersimpuh dalam tari saman, sebagian lutut hingga punggung kaki menyentuh lantai sehingga gerakan tersebut masuk ke dalam level rendah. Ya, gerakan duduk bisa juga gerakan jongkok. Nah, itu termasuk ke dalam gerak-gerak level tari, contoh level rendah maksudnya. Seperti ini, gerak ini
gerak tari seperti ini. Nah, ini tari saman. Ini masuk ke dalam level rendah. Nah, dari penjelasan ketiga level ini, Ibu harapkan kalian paham ya tentang perbedaan ketiga level gerak tari, yaitu ada level tinggi, sedang, dan juga rendah. Untuk lebih mudah menganalisisnya, kalian perhatikan saja posisi telapak kaki penari. Jika posisi telapak kakinya tidak menyentuh lantai sebagian atau lebih tinggi daripada lantai, itu artinya dia level tinggi. Jika sejajar dengan lantai, itu artinya level sedang. Jika sebagian kaki atau anggota tubuh penari menyentuh lantai, maka itu masuk ke level rendah. Paham ya? Jika paham, kita lanjut ke teori berikutnya. Nah, di sini Ibu memberikan contoh gerak-gerak tari dengan menerapkan berbagai macam level tari. Jadi, macam-macam atau ketiga level tari tersebut bisa digunakan secara bersamaan dan bervariasi. Misalnya saja pada gambar ini, penari yang paling depan menggunakan level yang lebih tinggi dan penari paling depan menggunakan level yang lebih rendah. Maksudnya, semakin ke belakang level gerak yang digunakan semakin tinggi. Seperti ini juga, dua penari yang di bawah dia menggunakan level rendah atau sebagian kakinya menyentuh lantai. Nah, penari yang di belakang dia menggunakan level sedang. Nah, kemudian di gambar ketiga ini, nah di sini semua level dipakai, ketiga level dipakai. Yang di bawah ini menggunakan level rendah, yang di sini menggunakan level sedang, dan yang di atas menggunakan level tinggi dengan bantuan anggota penari yang lainnya. Ya, seperti ini. Dan sama seperti gambar yang di sini. Seperti gambar yang di sini juga seperti itu. Ini level rendah, semakin ke sini semakin sedang dan semakin tinggi. Seperti ini. Ya, bisa kalian perhatikan masing-masing gambar ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang pola lantai. Pola lantai adalah posisi penari di atas panggung. Nah, ada juga yang menyebutkan pola lantai itu adalah pergerakan yang dilakukan dengan cara berpindah atau bergeser secara teratur sehingga membentuk pola lantai tertentu. Jadi, posisi penari di atas panggung itu disebut dengan pola lantai, atau kalian juga bisa mengenalnya dengan formasi. Ya, formasi itu sama dengan pola lantai. Pada dasarnya, pola lantai terbentuk atas garis-garis khayal yang menghubungkan titik-titik posisi penari. Jadi, misalkan jika ada 5 orang penari yang sedang menari di atas panggung. Nah, kelima penari ini agar lebih terlihat lebih indah menarinya, nggak mungkin kan kelima penari ini harus desak-desakan, maka dibutuhkan dengan adanya jarak untuk mengatur posisi-posisi penari sehingga kelima penari ini terlihat jelas oleh penonton dan bisa menari dengan nyaman tanpa ada atau terjadi tabrakan antara satu penari dengan penari yang lainnya. Nah, posisi penari, pengaturan posisi penari di atas panggung itu disebut dengan pola lantai. Nah, pola lantai juga memiliki fungsi untuk menata gerakan tari sehingga menciptakan kekompakan antar anggota penari serta membentuk komposisi dalam pertunjukan tari sehingga menjadikan tarian yang disajikan jadi lebih indah dan menarik ketika ditonton. Nah, seperti tadi yang Ibu berikan contoh, misalkan ada 5 orang penari. Jika kelima penari ini harus menari dalam satu panggung dengan dempet-dempetan, maka tentu akan mengganggu pergerakan penari itu sendiri dan juga menjadi tidak indah. Nah,
sehingga dibutuhkannya jarak, diatur tempat penari yang pertama posisinya di mana, penari kedua posisinya di mana, ketiga di mana, seterusnya sampai penari yang kelima. Diberikan jarak sehingga penampilannya bisa menjadi lebih indah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya cara menggambar pola lantai. Nah, dalam menggambar pola lantai di atas kertas ada beberapa aturan atau tata caranya. Sama halnya seperti ketika kalian akan menggambar sebuah kubus atau balok. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Ada tata aturannya atau cara-caranya. Sama dengan menggambar pola lantai. Nah, yang pertama kita akan belajar cara menggambar bentuk panggung terlebih dahulu. Panggung digambarkan dalam bentuk trapesium. Trapesium seperti ini ya. Sisi yang lebih pendek adalah bagian panggung belakang ini. Yang dimaksud lebih pendek. Nah, gambar belakang sini ini adalah bagian belakang panggung. Nah, sedangkan sisi yang lebih panjang adalah panggung bagian depan. Nah, yang dimaksud ini adalah bagian depan dengan tidak ditutup dengan garis. Nah, membentuk trapesium tapi bawahnya nggak usah dikasih garis. Kenapa? Karena agar lebih memudahkan kita tahu mana bagian depan dan belakang. Nah, sekarang jika kamu sudah bisa menentukan mana depan, mana belakang, tentu kita bisa menentukan mana kanan dan mana kiri. Jika sini belakang, sini depan, tentu saja yang kanan adalah bagian sini ya. Ini adalah bagian sisi kanan panggung dan sini adalah bagian sisi kiri panggung. Seperti itu. Berikutnya, jika sudah menggambarkan panggung, berikutnya bagaimana cara menggambar posisi penari di atas panggung atau badan si penari itu sendiri. Nah, menggambarkan posisi penari di atas panggung bukan dengan menggambarkan seperti orang-orangan, tapi menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, untuk posisi badan penari itu menggunakan bentuk bulat seperti O. Kemudian untuk arah hadap tubuh penarinya disimbolkan dengan tanda seperti V. Maka jika penari ini menghadap ke depan, dia harus menggunakan simbol ini. Jika ke belakang menggunakan simbol ini, jika menghadap kanan menggunakan simbol ini, dan menghadap kiri menggunakan simbol seperti ini. Ya. Oke. Kita beralih ke jenis-jenis pola lantai. Jenis-jenis pola lantai itu ada bermacam-macam, tapi secara umum kita akan membaginya menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pola lantai melingkar atau melengkung. Nah, pola lantai melingkar atau melengkung ini berbentuk lingkaran atau setengah melingkar, setengah lingkaran. Penari membentuk garis lingkaran pola lantai lengkung ular dan pola lantai angka 8, contohnya seperti itu. Jika pola lantai vertikal atau lurus, nah, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari-tari klasik. Pola lantai lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Nah, kalau membentuk pola lantai vertikal ini biasanya yang nampak dari depan itu hanya satu wajah penari. Nah, dan penari yang lainnya berada lurus di belakangnya penari yang paling depan ini. Biasanya digunakan pada tari 1000 tangan yang berasal dari Thailand. Jadi yang nampak hanya satu wajah penari saja, tapi dia memiliki banyak tangan, seolah-olah penari itu punya banyak tangan, padahal yang menari di belakangnya itu banyak, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal, penari ini berbaris membentuk garis yang memotong sudut kanan ke kiri. Jadi misalkan ini panggungnya,
maka penarinya dari sini diagonal mereng ke sini. Itu bisa dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah, yang keempat adalah pola lantai zigzag. Pola lantai zigzag ini posisi antar penarinya fungsinya untuk tidak saling menutupi. Jadi di sini di belakang, di depan, di belakangnya lagi, di depannya lagi, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa memperhatikan gambar-gambar di sini. Yang ini adalah contoh pola lantai diagonal. Ini segi 5, ini bisa termasuk zigzag ya, ini yang dimaksud zigzag tadi itu. Nah, ini pola lantai ini vertikal. Vertikal ini lurus ke belakang. Jika horizontal lurus ke samping. Nah, ini juga termasuk zigzag. Ini pola lantai melingkar. Melingkar seperti membentuk lingkaran. Nah, ini juga diagonal sama seperti ini. Jika diagonal ini memotong dari kanan ke kiri, jika ini kiri ke kanan. Nah, ya seperti ini cara penulisan posisi penarinya. Jadi ini adalah lingkarannya, kemudian ini diberi tanda seperti V gitu ya. Itu artinya pola hadap, bentuk hadap dari posisi penari. Nah, ini macam-macamnya. Ini juga, ini diagonal ya, seperti ini yang betul. Jadi ada lingkarannya, kemudian diberi V untuk memberi bentuk sudut arah hadap penari, seperti ini. Nah, dari penjelasan contoh-contoh gambar di sini ya, ini jumlah penarinya bisa disesuaikan tergantung berapa banyak penarinya. Ya, kebetulan di sini rata-rata 5 orang penari yang digunakan di sini. Nah, di sini juga 5 orang penari. Nah, jika misalkan kalian ingin hanya menggunakan 3 orang penari, maka hanya ada 3 bulatan saja, itu menggambarkan jumlah penarinya. Nah, sekarang agar lebih memahami tentang materi level gerak dan pola lantai, tugas hari ini yang pertama, kalian buatlah gambar 3 macam pola lantai dengan jumlah 5 orang penari. Jadi 5 orang penari dengan menggunakan 3 macam-macam pola lantai. Terserah kalian bebas mau menggunakan pola lantai vertikal, diagonal, melingkar dan lain sebagainya. Yang kedua, sama 3 macam pola lantai tapi dengan jumlah 8 orang. Bagaimana mengatur 8 orang penari ini dengan dimasukkan ke dalam jenis-jenis pola lantai tadi. Dan yang ketiga, buatlah gambar 3 macam pola lantai dengan jumlah 10 orang penari, seperti itu. Nah, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih telah menyimak pelajaran Ibu di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.